Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada serial kali ini kita akan membahas berbagai hal tentang psikologi huruf atau tipografi. Materi ini sangat menarik sekali dan dapat membantu Anda dalam memilih fonts yang sesuai untuk produk Anda atau untuk brosur-brosur Anda. Jadi, jangan salah pilih ketika memilih fonts untuk promosinya Anda. Contoh, misalnya Anda menjual sepatu. Kemudian ada dua produk yang akan Anda jual. Sepatu untuk wanita yang mana Anda menjual luxurious-nya dan sepatu pria yang menjual durable-nya atau daya tahannya. Apa jadinya kalau misalnya Anda menampilkan fonts-nya seperti ini? Yang luxurious seperti ini, kemudian yang durable seperti ini. Maka ini kurang sesuai. Secara psikologis ini akan terbentuk nanti konflik dalam psikologi pembacanya atau yang mendapatkan promosi ini. Beda bandingkan dengan seperti ini. Nah, ini akan jauh lebih pas. Luxury menggunakan fonts yang lebih tipis, ramping, itu akan lebih cocok dengan kesan kecantikan dan luxuries tersebut. Sementara untuk yang menunjukkan daya tahan kuat, durability, maka font-fonts yang tebal dan besar itu akan jauh lebih cocok. Contoh lagi, misalnya, mungkin Anda pernah melihat film horor dan ada brosur atau iklannya seperti ini. Nah, kenapa mereka menggunakan fonts seperti ini? Ini disebutnya adalah fonts dekoratif, karena ini akan jauh lebih cocok dan memperkuat kesan horornya dibandingkan Anda menggunakan font-fonts yang sifatnya rounded seperti ini. Jadi, pemilihan fonts itu penting. Kita ambil contoh lainnya. Ketika Anda misalnya akan menjual permen untuk anak-anak, terutama spesialnya adalah spesifikasinya untuk wanita. Maka bila Anda perhatikan, menggunakan fonts dengan dekorasi seperti ini, melentur, ini akan jauh lebih pas dibandingkan menggunakan tipe seperti Times New Roman seperti ini, karena ini menjadi kesan formal. Ya. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana fonts yang bisa diaplikasikan dalam penjualan Anda. Nanti lebih luasnya lagi, Anda bisa mengaplikasikan dalam berbagai hal. Anda mau untuk poster iklan, mau website, mau untuk promosi, mau untuk keterangan penting, hati-hati dilarang menginjak rumput misalnya, atau nulis untuk anak-anak, ngejual produk-produk ya untuk memperkuat kesan produknya seperti mau menjual produk apa misalnya internet yang cepat, mobil yang cepat, motor ya, berarti fontsnya seperti apa? Mau Anda menjual produk yang mengesankan kuat seperti misalnya besi, batanya kuat dan sebagainya, fontsnya berarti harus seperti apa? Ketika Anda mau menjual yang lembut seperti apa? Ya, seperti bantal, kain, kemudian yang terkesan kreatif seperti seni, foto, berarti fontsnya seperti apa? Itu ada penelitian-penelitian psikologinya. Dan ini bisa Anda manfaatkan sehingga bisa menjadi nilai plus untuk produk yang Anda tawarkan. Nah, secara garis besar, materi yang akan kita bahas itu kebagi ke dalam beberapa topik, yaitu pertama kita akan melihat dulu dua komponen psikologi tipografi atau psikologi huruf. Jadi, ada subjektif dan ada objektif. Ya, jadi pertama adalah landasan dulu. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, ya, yaitu ada 7 tahap psikologis dalam menilai fonts. Nah, itu berhubungan sama teori. Kenapa sih kok kalau kita ngelihat huruf font seperti ini, misalnya G, kok kesannya seperti apa? Beda dengan misalnya yang fontsnya seperti ini, itu akan berbeda lagi. Nah, kenapa kesan-kesan itu bisa terjadi? Nah, itu akan kita bahas di 7 tahap psikologi dalam menilai fonts. Berikutnya kita akan masuk materi ketiga, yaitu adalah persepsi psikologi huruf ya. Jadi di sini kita akan membahas, saya kelompokkan ke dalam 9 kelompok. Nah, ini penting sekali ya, ini kunci-kuncinya. Jadi kapan menggunakan serif, kapan sans serif, apa perbedaannya, apa script, apa dekoratif, kemudian kapan sebaiknya kita menggunakan fonts yang tipis, kapan yang tebal, kapan yang bulat-bulat, kapan yang menyudut, kapan yang simple dan kompleks ya, kapan yang miring atau tegak, kapan kita sebaiknya menggunakan huruf kecil, maksudnya adalah lowercase, kapan menggunakan capital besar semua, kapan sebaiknya pisah atau
malah sebaiknya sambung? Apakah sebaiknya ketika Anda nulis itu rapat-rapat atau sebaiknya dilebar-lebarkan? Ya, kapan sebaiknya kita menggunakan fonts yang pendek? Kapan sebaiknya yang tinggi? Nah, itu adalah inti dari materinya yang nanti kita bahas di bab ini. Nah, kemudian terakhir baru kita kembali ke sini ya, yaitu adalah saya akan menyertakan juga tabel yang bisa membantu Anda dalam memilih fonts. Itu menarik ya, tabelnya ada banyak ya. Jadi ketika Anda misalnya mencari ide, saya mau bikin iklan untuk formal. Nah, fontsnya sebaiknya lihat dari situ ya. Saya mau bikin untuk acara anak-anak, apa ya fontsnya ya, yang sifatnya tuh kayaknya ceria. Nah, cari di situ ya. Jadi itu udah disiapkan untuk Anda. Oke, itulah pembukaan untuk materi ini. Materi-materi detailsnya akan kita bahas di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.